Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan KM, siapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap. Belajar apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Lihat teman sebangkunya, siapa yang tidak hadir? Anwar kemana Anwar? Ada surat tidak? Tidak, kemana dia? Tidak ada yang tahu, tidak ada keterangan, tidak ada surat. Anwar, Alfa. Angga kemana Angga? Alfa juga. Sebelum kita memulai materi hari ini, lihat, siapkan dulu bukunya. Topi, di kelas tidak ada yang menggunakan topi, silakan buka dulu topinya. Lihat, di bawah meja ada sampah tidak? Kalau ada sampah, boleh buang dulu supaya kita nyaman untuk belajar di kelas. Baju tidak ada yang dikeluarkan, semuanya masukkan ke dalam baju, jangan ada yang dikeluarkan. Siap? Sudah siap kita menerima pembelajaran hari ini, materi hari ini? Siap? Siap. Kita nyanyi dulu lagu nasional supaya membangkitkan rasa nasionalisme cinta tanah air kita. Yuk semuanya berdiri. Kita nyanyi dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Siap ya? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, imani bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih semuanya. Silahkan duduk kembali. Keluarkan buku seni budayanya. Hari ini kita akan belajar mengenai masih tentang seni tari. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang unsur pendukung tari kreasi. Di dalam unsur pendukung tari kreasi itu ada apa saja? Properti, tata busana, tata rias, apalagi? Iringan musik. Nah, sekarang kita akan masih berkaitan dengan materi minggu kemarin, tetapi mengenai pola, lantai, tari,
kreasi. Untuk pembelajaran hari ini mengenai pola lantai tari kreasi. Nah, di sini. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya di sini 3.1 memahami penerapan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung gerak tari kreasi. Indikatornya 3.3.1. Yang pertama mendeskripsikan pengertian pola lantai tari dengan menggunakan unsur pendukung tari kreasi. Yang keduanya mengidentifikasi fungsi pola lantai tari dengan menggunakan unsur pendukung gerak tari kreasi. Yang ketiga, 3.3.3 menganalisis jenis-jenis pola lantai tari dengan menggunakan unsur pendukung gerak tari kreasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan pengertian pola lantai tari dengan menggunakan unsur pendukung gerak tari kreasi dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung gerak tari kreasi dengan tepat. Dan terakhir, menganalisis jenis-jenis pola lantai tari dengan menggunakan unsur pendukung gerak tari kreasi dengan baik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Ada yang tahu? Pola lantai. Siapa yang tahu pola lantai itu apa? Ada yang tahu? Mengenai pola lantai. Cung, yang tahu pola lantai itu apa? Ada yang tahu? Cung, siapa yang tahu pola lantai? Ada yang tahu pola lantai itu apa? Pola lantai, Cung. Pola lantai, ya? Pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari atau garis-garis di lantai yang membentuk formasi penari kelompok. Membentuk formasi ke kelompok. Jadi barisan. Ada lagi? Siapa yang tahu pola lantai? Cung. Bispa. Apa? Sebuah barisan atau formasi. Bisa dikatakan sebagai sebuah barisan atau formasi. Lihat. Pada gambar di depan, ada tidak yang termasuk dengan pola lantai tari? Ada tidak? Menurut kalian yang mana pola lantainya itu? Apakah warnanya? Apakah bentuknya? Ataukah hiasannya? Atau kostumnya yang seperti apa yang maksud pola lantai itu? Posisi siapa? Posisi dari, betul tidak? Yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Betul, ada. Yang dimaksud dengan pola lantai tari yaitu sebuah barisan, formasi, pola atau garis yang dibentuk digunakan sebagai cara berjalan oleh penari untuk melakukan rotasi serta perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bergerak ke berbagai posisi sebagai bentuk dari penguasaan panggung dan juga menyelesaikan koreografi. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dinamakan dengan pola lantai, itu di dalam tarian. Nah, untuk pola lantai tari dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada garis lurus dan garis lengkung. Yang pertama, di dalam garis lurus ada garis vertikal. Apa itu garis vertikal? Garis vertikal itu jadi berbarisnya si penari itu polanya itu ke depan dan ke belakang, memanjangnya itu. Berbeda dengan horizontal. Kalau horizontal itu ke samping, jadi memanjangnya ke samping atau bisa majunya ke samping seperti itu. Jadi gesernya ke samping. Sedangkan garis diagonal yang ketiga, garis diagonal itu menyudut ke kanan dan ke
kiri. Jadi bisa kita gunakan pada pola lantai tari itu huruf apa saja yang ke kanan dan ke kiri. Seperti contoh ada X atau garis miring seperti itu. Yang terakhir garis lengkung. Nah, garis lengkung itu berarti melengkung atau ada lengkungan. Misalnya seperti lingkaran atau bentuk elips. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini contoh penerapan pola lantai di dalam tarian seperti ini. Ada yang tunggal, ada yang kelompok tarinya. Jadi contoh penerapan pola lantainya seperti ini. Selanjutnya, untuk fungsi dari pola lantai. Apabila kita menggunakan pola lantai di dalam tarian itu ada fungsinya. Yang pertama menunjukkan apa? Kekompakan penari. Selain kekompakan, mempermudah perpindahan gerak lihat di buku juga ada kan contoh pola lantai kan. Nah, selain itu, selain mempermudah perpindahan gerak, penari tampak lebih energi. Yang keempatnya, mencegah kekacauan supaya tidak berbaurnya itu acak-acakan atau kesana kemari. Jadi kalau ada pola lantai itu terarah atau posisinya itu tertib si penarinya. Yang terakhir sebagai ciri khas, biasanya ciri khas dari pola lantai itu biasanya ada yang seperti memanjang ke samping. Itu tadi apa? Biasanya ada pada tari apa? Yang memanjang ke samping. Tari dari Aceh apa? Tari Saman, iya. Nah, di sini kalian perhatikan, amati video pada peragaan pola lantai di sini, dan nanti Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan atau harus dikerjakan oleh setiap kelompoknya. Silakan sekarang kalian bagi kelompok. Satu kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi ada yang 6 orang, 7 orang boleh, 8 orang juga boleh. Silakan kalian sekarang bagi kelompok, berkumpul dan kelompoknya dan amati video tari ini. Silakan sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 6 sampai 8 orang. Silahkan. Sudah ada kelompoknya? Sudah ada kelompok? Sudah ada kelompoknya? Sudah. Ibu akan kelompokkan ya. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sebelum ke pengamatan video, ada yang mau ditanyakan tidak? Mengenai pola lantai tari kreasi, ada yang mau ditanyakan? Paham mengenai mana yang termasuk ke garis lurus, garis lengkung? Paham? Silakan amati oleh kalian, nanti kerjakan tugasnya secara berkelompok. Ini tarian dari mana? Dari tari kreasi dari mana? Ini dari Indonesia, Nusantara. Ada tidak pola lantainya?
Bagaimana? Menarik tidak? Sekarang kalian kerjakan lembar kerja peserta didik mengenai video yang barusan kalian lihat diamati, lalu kerjakan secara berkelompok. Kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nanti setiap kelompok presentasikan ke depan, ya. Nah, selain penilaian sikap, kalian berada di kelas ini seperti apa, bagaimana, berdoa atau disiplin, kerjasamanya, juga ada penilaian pengetahuan. Ini secara kelompok kerjaannya, tapi hasilnya nanti pasti per orang dapat nilai. Maka kalian kerja. Kasih waktu 20 menit ya. Ya. Diisinya untuk pengisian lembar jawaban dari KKPD ini boleh menggunakan pensil ataupun pulpen, boleh, asal jelas terlihat ya oleh ibu kita, hitam. Silakan. Bagaimana penampilannya barusan? Coba dulu semuanya. Untuk nama, silakan kalian isi ya. Per kelompok itu kan ada berapa orang? Ada yang 6, 7, 8. Kalau di sini, nah seperti ini, bagi 2 saja karena ini ada 6 kolom. Bagi 2 saja, di pinggirnya saja. Tulisan, ya.
kan berdiskusi, diskusi. Jadi semuanya itu mengeluarkan pendapat masing-masing. Itu ada berapa soal? Satu. Nah, kecuali satu kita tuangkan pendapatnya langsung ke KPD. Boleh langsung diisi ya di halaman yang keduanya. Nah, gambar yang tadi semuanya ya, pendapat yang jadi didapur oleh pendapat semuanya. Ini nomor orang. Tidak, tidak, bisa. Kan, paham kan? Kalau yang lainnya, kalau yang satu mencatat di kalau yang lainnya catat di buku catatan masing-masing supaya punya juga boleh seperti itu. Kalau hafal
misalkan hafal dengan tidak mencatat juga tidak apa-apa, tidak juga salah. Ada kendala yang ini mana? Lain boleh disatukan pendapat kalian ya, bukan di sini. Tidak sesuai juga, misalnya ada pendapat lain boleh satukan dari semua pendapat ini hasil dari semua pendapat, misalnya mau di ringkas atau tidak seperti yang semuanya dikatakan karena terlalu banyak boleh satu. Boleh, boleh juga boleh, boleh kalau ini depan satu orang, misalnya juga satu orang, wakil saja. Masa semuanya jadi kan suaranya itu vokal bising dan terdengar jelas. Kalau satu orang kan bisa terdengar jelas ya. Semua kan masih vokal echo. Boleh terserah kelompok kalian. Bukan akan perempuan. Semuanya itu kelompok perempuan yang berbicaranya ada yang mengatakan semuanya supaya semuanya punya nilai ya.
Ya, boleh boleh mau ke belakang. Oh iya boleh. Boleh. Jangan lama-lama ya. Ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Beres? Kelompok 2. Udah beres ya? Baru kelompok 2. Kelompok yang lain? Kelompok berapa yang beres? Kelompok 3 beres. Bentar, nanti nunggu kelompok yang lain ya, belum beres. Iya, dari ini fungsinya apa? Tapi menurut kalian kalau ada fungsi lain boleh. Juga misalkan boleh kalian memaparkannya beberapa fungsi yang dilihat oleh kalian itu di sini fungsinya apa saja. Sekali lagi, tidak hanya satu juga tidak apa-apa. Ya. Salah. Ya. Ya, yang pertama dulu. Jadi apa yang jadi caranya atau apa? Beres? Beres? Itu kelompok yang masih mengerjakan. Ya, tunggu ya sebentar. Nanti kalau kalian dulu ke depan, kan kelompok yang lainnya bisa bisa duplikat hasil jawaban kalian. Jadi tunggu sebentar untuk presentasi. Presentasi biar semua kelompok itu beres. Kelompok beres dulu ya.
kalau kalian atau ada kelompok yang presentasi di depan, kalian boleh menanggapinya, boleh memberikan pertanyaan kepada kelompok yang di depan, boleh juga nanti kalau misalnya kelompok yang di depan tidak bisa atau kurang kepastian, boleh ditambah atau ditambahkan oleh kalian. Nanti yang menambahkan, yang menjawab ataupun yang bertanya itu akan dapat poin plus. Jadi ada nilai tambahan dari ibu ya. Beres. Ayo 5 menit lagi. Beres tuh. Satu kelompok lagi. Bentar ya. Bentar. Ya. Tuh, yang masih mau jalan masih ada? Sudah beres semua? Yang sudah beres tugasnya, yang sudah beres mengerjakan KKBD itu kelompoknya. Sudah semua. Silakan kelompok pertama dulu. Kelompok 1 silakan ke depan. Semuanya ke depan. Yang memaparkannya 1 orang. Silakan. Nah, perhatikan, berikan atau perhatikan pemaparan dari kelompok yang pertama. Apakah nanti kalian ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan? Kalau jawabannya kurang tepat, misalnya, silakan. Ini kelompok nah, kelompok pertama silakan merupakan jawaban dari hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan pengertian dari lantai, yaitu sebuah barisan atau formasi pola atau garis yang dibentuk atau digunakan sebagai cara berjalan oleh para penari untuk melakukan rotasi dari tempat satu ke tempat lain. Bisa dilihat bentuk pola lantai yang digunakan menari dalam tari kreasi yaitu menggunakan bentuk pola lantai diagonal, yaitu menyudut ke kanan ke kiri seperti politik. Dan yang kedua, bentuk pola lantai yaitu saling-saling. Gambar ketiga, bentuk pola lantai yang digunakan penari dalam tari kreasi yaitu menggunakan bentuk pola lantai diagonal yaitu menyudut membentuk segitiga. Dari gambar keempat ini, hal yang berkaitan dengan salah satu fungsi pola lantai yaitu sebagai ciri khas atau membuat tarian lebih dinamis, menarik dan indah. Kalau ada yang mau Silakan. Kalau ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan oleh kelompok lain, silakan ajukan ke kelompok pertama. Misalnya kalian kurang paham apa sih yang tadi dimaksud oleh kelompok ini, pembahasannya itu seperti apa? Ada pertanyaan, Cu? Ada pertanyaan tidak? Silakan. Mau bertanya? Tidak ada pertanyaan untuk kelompok ini? Tidak ada. Silakan cukup.
gambar LKPD. Ya. 1. Pengertian dari pola lantai tari. Pola lantai tari adalah sebuah barisan formasi pola atau garis yang dibentuk atau digunakan sebagai cara berjalan oleh para penari untuk melakukan rotasi serta berpindah tempat dari tempat ke satu ke tempat lainnya. Nomor 2. Nomor 1. Lihat dari gambar ini, bentuk pola lantai yang digunakan dalam gambar tersebut adalah pola lantai diagonal, yaitu pola lantai yang menyudutkan ke kanan dan ke kiri dengan membentuk huruf V. Nomor 2 yaitu bentuk pola lantai yang digunakan penari dalam tari kreasi tersebut, yaitu menggunakan bentuk pola lantai vertikal dan horizontal, yaitu